Sampai saudara pimpinan Lirboyo, saudara Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, saudara. Buka kitab, bacakan, buka kitab, bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele. Itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme. Itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kejelekan-kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat. Ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap, saudara, tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Islamic Brotherhood Television. Ya, saudara, ada kabar penting saya mau sampaikan. Saudara, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam. Operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam, saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib, hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya, di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu, ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib, lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita lihat, begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai. Itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat. Kurang ajar, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter, saudara, Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar, saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren. Betul? Betul? Sampai, saudara, pimpinan Lirboyo, saudara Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, saudara. Buka kitab, bacakan, buka kitab, bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele. Itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme. Itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kejelekan-kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat.
ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap saudara tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, iya, kiai tidak maksum, sama dengan habaib tidak maksum. Iya, di antara habaib juga ada orang yang tidak bagus, betul? Di kiai juga ada yang perilakunya tidak bagus, saudara. Tapi jangan oknum satu dua yang tidak bagus terus dipukul rata, dianggap semua ulama jelek, semua pesantren jelek. Kurang ajar itu. Saya mau tanya sekarang ini masyarakat Jakarta Barat, kalau ada orang Jakarta, katakan 5 atau 10 orang nyolong, mau gak dibilang orang Jakarta semuanya adalah maling? Boleh begitu? Boleh dibilang orang Jakarta maling itu semua, gara-gara yang nyolong 10 orang. Mau dibilang maling? Apa boleh dibilang maling? Tidak boleh. Ada 1-2 ustadz, saudara, salah. Saudara, apa boleh dikatakan semua ustadz, semua kiai salah? Boleh dikatakan semua kiai salah? Ada habib yang gak benar, 1-2 habib. Apa boleh dikatakan semua habib pemabuk, semua habib maling, semua habib jahat? Boleh? Nggak boleh, saudara. Maka itu pakailah kecerdasan kita, jangan kita kena hasutan. Maka itu betul yang dikatakan Kiai Haitami tadi, kita harus bersatu. Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Saudara, hati-hati ya, jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan. Saya sedih sampai meneteskan air mata. Ada kiai, saudara, yang pondoknya rubuh, 66 santri atau 67 santri meninggal dunia dalam keadaan sedih, terus diserang, dicaci maki, dijelek-jelekin, saudara. Apa? Terus Kiai Haji saudara Anwar, saudara, yang kemarin ini di Lirboyo, saudara, Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, Masya Allah, sudah sepuh, orang tua, muridnya puluhan ribu, saudara, sudah menyebar di mana-mana tempat bikin pondok pesantren. Siapa yang nggak tahu Lirboyo, saudara? Itu gudangnya kiai, melahirkan berbagai macam ulama, termasuk guru di pondok pesantren Markas Syariat. Kiai Haji Asep Jailani itu juga lulusan Lirboyo, saudara, yang kitabnya dipakai di Hadramut, saudara, untuk dipelajari di majelis-majelisnya habaib. Masya Allah, saudara, ini nggak sembarangan. Hanya gara-gara persoalan kecil, saudara, wah, dihebohkan. Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah, difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, tamu ngasih kiai duit, boleh gak? Boleh gak? Halal tidak? Tuh kiai nggak nipu, tuh kiai nggak minta. Ada apa, saudara? Hanya gara-gara satu amplop kiai langsung dijelek-jelekin. Kiai doyan duit, kiai ngumpulin harta, kiai meres umat. Apa? Maka itu saya mau tanya nih semua di sini nih, siap bela ulama, siap bela kiai, takbir. Hati-hati, saudara, jangankan di pesantren, Pak Bu ya, di masyarakat Madura, Habib Hanif sering ke Madura ini, saudara. Itu masyarakatnya kalau datang kiai dari daerah, oh kiai datang dari Jawa Tengah, atau kiai datang dari Jakarta, atau Habib yang datang, itu satu kampung ngantri semua, saudara. Dia nggak kasih Habib kiainya pulang sebelum mereka cium tangan. Ini kiainya bilang udah nggak usah, enggak. Mereka sedih, saudara, merasa diabaikan kalau nggak disalami. Dan Anda tahu setiap salaman itu, setiap salaman dia kepelin duit 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, saudara. Semua, siapa aja, mau kiai kek, mau habib kek, mau ustadz kek, saudara, ada tamu dari luar dia kepelin. Ada istilahnya tuh di Madura. Nah, di Madura tuh ada istilahnya, apa tuh namanya tuh? Ada istilahnya, nyampen. Nah, ada istilahnya di Madura, saudara. Itu udah tradisi, itu adat istiadat mereka. Bukan mereka mengkultus ulama, bukan ulama feodalisme, bukan ulama merendahkan umat, bukan kiai meres umat. Itu tradisi, kearifan lokal, wajib kita hormati, betul?
Takbir. Saya pernah ke Madura, saudara. Saya mau pulang, saya bilang tangan udah capek, udah nggak usah lah. Saya nggak mau. Oh sedih mereka, nangis sudah. Mereka ngantri 2.000 orang, bayangin dengan ngantri, kita mesti selaman. Kita selaman 2.000 orang, tiap orang ngasih 1.000, kita ambil, ngasih 2.000, kita ambil. Enggak banyak ngasih 1.000, 2.000, saudara. Ya memang kalau dikumpulin jadi banyak, saudara. Oh, tangan kita selaman lama 2.000 orang pulang diurut. Mending diurut, datang ke dokter ortopedi, saudara. Tetapi itu ada yang wajib kita hormati, betul? Takbir. Jangan bilang, oh ini feodal, orang cium tangan mesti bayar. Nggak ada yang suruh bayar, saudara. Itu tradisi mereka. Coba Anda hina tradisi mereka, satu Madura akan marah, saudara. Betul? Lagi pula, saudara, kiai dikasih santri 1.000, 2.000, dikasih umat. Ada apa sih? Masalah sepele. Dibesar-besarkan, saudara. Sampai kiai dihina-hina, sampai pesantren dihina-hina, sampai santri dihina-hina. Nah sekarang saya mau tanya nih semua, siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela santri? Takbir! Dulu pada saat saya pertama kali pulang dari Saudi Arabia, saudara, saya ngisi di tempat Habib Hussein Al-Attas di pengajian Majelis An-Nur di Tangerang, saudara. Selesai acara, saya diri di samping Habib Hussein. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1.000 perak. Saya tolak, ngasih 1.000 saya tolak, ngasih 5.000 saya tolak. Pokoknya saya tolak, saudara. Digewer saya sama Habib Hussein. Habib Hussein diam, dia, saudara, saya nolak, dia. Begitu selesai, saya dipanggil ke kamarnya. Habib Rizik, itu mereka ngasih 1.000 rupiah, 500 rupiah karena mahabbahnya, cintanya. Jangan dikecewakan, nanti mereka kecewa. Masih mending kalau sekedar kecewa. Kalau mereka nanti suudzon, oh Habib dikasih 1.000 ditolak, maunya 5 juta kali ini. Nanti kalau mereka suudzon kan jadi dosa. Terima. Soal nanti setelah kumpul antum mau sedekah lagi, sedekahin. Tapi terima. Ditegur saya, saudara, maklum ini kan murid baru nih, baru pulang dari Saudi, nggak tahu tradisi, saudara. Saya tolak, bukan tolak karena sombong. Memang saya nggak sampai hati mengambil, nggak enak, malu. Tapi setelah saya diberikan nasihat, digewer oleh Habib Hussein Al-Attas, saudara. Habib Hussein Al-Attas ini cucu daripada makam Keramat Empang, saudara. Nah, njitnya Habib Ahmad Lel, mana Habib Ahmad? Ada di atas. Naam bin Muhdar bin Hussein, saudara. Digewer, nggak boleh. Nah, semenjak saat itu, saudara, saya tidak pernah menolak. Hatta diberikan cuma 200 perak, 50 perak, saudara. Terima. Itu dalilul mahabbah, itu ramzul mahabbah. Jangan kecewakan umat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita. Bukan kiai-kiai kita meres umat, betul? Maka itu saya mau tanya, ini yang ngejelek-jelekin kiai sekarang kurang ajar tidak? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Baik, saudara. Supaya anda tahu, saudara, gimana sih jasa para ulama kita, saudara. Bapak, Ibu yang saya cinta, pesantren itu udah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia belum ada, pesantren udah ada, kiai-kiai udah ada. Dan di zaman penjajahan Belanda, siang kiai buka kitab, malam hari kiai angkat bedil, serbu posko-posko penjagaan Belanda, saudara. Kalau di Betawi, Bekasi terkenal Kiai Haji Nur Ali, saudara. Kiai Haji Nur Ali ini, saudara, di Bekasi siapa yang nggak tahu, saudara? Siang buka kitab, malam angkat bedil. Beliau diangkat jadi pahlawan nasional, saudara. Beliau pemimpin, beliau mujahid, ulama sekaligus pejuang. Nah, jadi saudara, jangan main-main dengan ulama-ulama kita. Dulu tentara nggak ada. Jadi yang lawan penjajah, saudara, pada datang ke kita siapa? Tentara. Kita nggak punya tentara kok. Nggak ada tentara, saudara. Yang melawan mereka adalah laskar-laskar Islam. Dulu kiai-kiai bikin laskar-laskar Islam. Pesantren-pesantren punya laskar-laskar Islam, saudara. Laskar-laskar itulah yang bersatu perang
melawan daripada penjajah, saudara. Takbir. Dan akhirnya laskar-laskar tadi tahun 45 disatukan, saudara, dijadikan tentara Indonesia, saudara. Dan diangkatlah saudara Pak Sudirman menjadi panglima besarnya. Siapa Jenderal Sudirman? Beliau adalah ustadz di Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, saudara. Subhanallah. Tentara itu lahir dari rahim ulama. Tentara itu lahir dari rahim Islam. Tentara itu lahir dari laskar-laskar Islam, saudara. Jasa ulama, jasa pesantren dalam perjuangan kemerdekaan kita tidak bisa kita lupakan, saudara. Betul. Baik, sebelum saya akhiri, saudara, saya punya catatan. Saya mau tunjukkan kepada anda biar anda tahu, saudara, bagaimana perjuangan pondok-pondok pesantren kita, saudara. Mari kita lihat, saudara. Pertama yang saya mau tunjukkan kepada anda semua, pesantren tertua di Indonesia berdasarkan catatan sejarah masyarakat Aceh itu adalah Dayah Cotkala di negeri Perlak, saudara. Dayah itu artinya pesantren. Orang Aceh bilang Dayah. Pesantren Cotkala Perlak, saudara, pesantren tertua di Indonesia, itu sudah didirikan tahun 899 Masehi Miladia. Artinya 1225 tahun yang lalu, saudara. Di zaman khalifah-khalifah kekhilafahan Turki Utsmani dan lain sebagainya, mereka sudah masuk dai-dai ke Aceh, saudara. Kemudian baik, saudara, kalau kita lihat di tanah Jawa, saudara, di tahun 1475, saudara, Belanda belum datang. 1475 dibangun sebuah pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah, saudara. Ini pesantren tertua, saudara, di tanah Jawa, saudara. Bahkan kedua setelah yang di Aceh tadi, saudara, di seluruh Nusantara. Yang mendirikan adalah Sayyid Muhammad Isom Al-Hasan, saudara. Nah kemudian setelah itu di tahun 1718 mulai dirintis Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang kemudian berdiri tegak tahun 1745, saudara. Tapi ngerintisnya dari tahun 1718, saudara. Siapa yang mendirikannya, saudara? Dan sudah berapa umurnya sampai saat ini, saudara, pondok pesantren tersebut? Pondok pesantren tersebut kalau dari mulai merintisnya usianya sudah 307 tahun. Tapi dari berdirinya Sidagiri sudah 280 tahun, saudara. Umur Indonesia baru berapa tahun? 80. Sidagiri 280 tahun. Tuaan mana? Saya mau tanya, tuaan mana? Tuaan Indonesia atau Sidagiri? Tuaan Indonesia apa pesantren? Betul. Takbir. Enggak main-main, saudara. Kemudian kita lihat lagi, saudara. Tahun 1838, catat, 1838 didirikan di Tambak Beras Pondok Pesantren Bahrul Ulum, saudara. Yang mendirikan adalah Kiai Haji Abdus Salam yang biasa dipanggil Mbah Soiho. 1838. Dan tahun 1800, saudara, 52 didirikan Pondok Pesantren Langitan di Tuban oleh Kiai Haji, saudara, Muhammad Nur. Yang kemarin terakhir ulama terkenal dari sana di zaman Gus Dur adalah Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, saudara, rahimahullah. Luar biasa, saudara. Kemudian kita lihat lagi tahun 1852, ini 1800-an semua, saudara. 1861 setelah Langitan, saudara, berdiri Pondok Pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura, saudara. Sampai hari ini pesantrennya masih ada semua, saudara. Sidagiri masih ada, Langitan masih ada, saudara. Syekhuna Khalil juga pondok pesantrennya masih ada, saudara. Kemudian berikutnya lagi tahun 1885 didirikan Pondok Pesantren, saudara, Darul Ulum Jombang oleh Kiai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan,
Kemudian kita lihat lagi tahun 1899 didirikan pondok pesantren Tebu Ireng Jombang oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, saudara. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya tahun 1910 saudara, didirikan pondok pesantren Lirboyo di Kediri, saudara. Siapa yang mendirikannya, saudara? Kiai Haji Abdul Karim, yang saat ini, saudara, kita tahu dipegang oleh Kiai Haji Anwar Mansur, yang kemarin lagi diolok-olok, saudara, oleh kelompok-kelompok yang benci ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dan kata dari Ponpes Lirboyo, saudara, lahir Kiai Haji Maimun Zubair, lulusan Lirboyo, saudara. Kiai Haji Mustafa Bisri, saudara, lulusan Lirboyo, saudara. Kiai-kiai besar sembarangan aja menghina pesantren, saudara. Baik, saya bacakan lagi di sini, saudara. Kemudian tahun 1912 kita pindah ke Sumatera, saudara. Didirikan pondok pesantren Al Mustofawiyah di Purbabaru, daerah Mandailing, saudara. Siapa yang mendirikannya? Syekh Mustafa Husain Al Mandaili. Kemudian tahun 1920, saudara, 1920 didirikan pondok pesantren Al Khazini Buduran yang kemarin rubuh, saudara. Didirikan 1920, sekarang kita udah tahun 2025, berarti umurnya lebih gak dari 100 tahun lebih, saudara. Jangan sembarangan menghina ulama, menghina pondok pesantren, saudara. Lanjut. Baik, tahun 1923 kita belum merdeka, saudara. Didirikan pondok pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat, yang mendirikannya seorang nyai, saudara, seorang perempuan, saudara. Siapa namanya? Nyai Rahma El Yunusiyah, saudara. Perempuan dari pesantren tahun 1923, saudara. Bahkan diangkat jadi pahlawan nasional. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara. Tahun 1925 pondok pesantren Al-Falah Ploso. Pondok pesantren Al-Falah di Ploso, saudara, didirikan tahun 25 oleh Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, saudara. Baik, kita lanjutkan. Tahun 1926 pondok pesantren modern Gontor di Ponorogo didirikan, saudara. Yang dirikan Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahumullahu ta'ala. Kiai Kamal di samping saya, ini alumni pondok pesantren modern Gontor, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Berarti saya tanya, pondok-pondok pesantren, saudara, berjasa tidak? Berjasa tidak? Mana lebih dulu pesantren sama Indonesia? Mana lebih dulu pesantren dengan merdekanya Indonesia? Pesantren, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Tahun 1930. Oh, ini menarik, ada beberapa pesantren berdiri, saudara. Satu di Sulawesi Selatan, pondok pesantren As'adiyah Sengkang Sumsel, saudara, yaitu Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi. Kemudian di tahun yang sama berdiri pondok pesantren Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Kemudian ada lagi, masih 1930, pondok pesantren Ittihadul Islamiyah Lombok yang didirikan oleh Saleh Harhara, saudara. Luar biasa di mana-mana. Nah, baru pada tahun 1937 di Lombok didirikan pondok pesantren Nahdlatul Wathon, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Di tahun 1945, beberapa bulan sebelum kita merdeka, bulan Februari tahun 1945, didirikan pondok pesantren Darul Hadis Malang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Takbir, sallu ala nabi. Nah, sementara yang kita haulkan hari ini yaitu Habib Hasan bin Ahmad Baharun membangun pondok pesantrennya pada tahun 1981, saudara. Nah, kalau saya mau sebutkan yang kemari banyak, saudara. Ada Dalwa, saudara, ada pondok-pondok lain begitu banyak.
Tapi tadi saya sengaja sebutkan yang sebelum kita merdeka, saudara. Jadi jangan, saudara, sekali-kali kita hinakan pondok. Mau kritik pondok silakan, mau kritik ulama silakan, mau kritik kiai silakan. Tapi kritik ada caranya, betul. Kritik ada adabnya, betul. Takbir. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela kiai-kiai kita dihinakan? Apa Anda rela pesantren-pesantren kita dihinakan? Apa Anda rela kaum santri dihinakan? Rela tidak? Siap bela ulama, siap bela santri, siap bela pesantren. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, jangan main-main sama ulama. Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saudara, kita tidak bertemu nabi, tapi kita masih bertemu dengan para pewarisnya, para ulamanya. Saudara, bahkan nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Allah meninggikan kedudukan para ulama. Faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan kedudukan para orang-orang yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu, saudara. Derajat, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah. Artinya apa? Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama. Allah saja yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Artinya kita sebagai hamba-hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, betul. Wajib meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah, betul. Siap muliakan ulama, siap tinggikan derajat ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, jangan kurang ajar kepada ulama. Oh, ada yang bilang, Habib, tapi kan gak semua ulama. Benar, saudara, iya. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Betul, saya nggak pungkiri. Betul, Bu, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya di sini, mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Jawab yang kompak. Bu, mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Betul. Kalau mau masuk sorga harus ikut mau ikut ulama atau ulama-ulamaan? Ulama ngajak ke sorga, ulama-ulamaan ngajak ke sorga-sorgaan. Makanya kita ikut ulama semua. Setuju? Setuju. Terus ada yang nanya, Habib, gimana cara ngebedain antara ulama sama ulama-ulamaan? Gampang. Mau tahu? Mau tahu? Kapan? Tahun depan. Tadi Kiai Haitami bilang tahun depan mau bikin lagi. Sekarang apa kapan? Kapan? Sekarang juga. Gampang, saudara. Cara membedakannya, ulama yang nuntun ke sorga pasti takut kepada Allah. Ulama-ulamaan nggak ada takutnya kepada Allah, saudara. Dalilnya Allah yang berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya ulama tapi tidak takut kepada Allah, bohong. Ulama yang istiqomah, ulama yang berjuang di jalan Allah, pasti mereka takut kepada Allah, saudara. Jadi simpel aja. Pokoknya ada ulama yang nyatukan umat, ulama yang ngajarin kita ke jalan yang benar, ulama yang mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, ulama yang ucapan dengan perbuatan tidak bertentangan. Nggak usah khawatir, itu dia ulama yang sejati, insya. Nah, kalau ada ulama, saudara, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang hak dibatilkan, yang batil dihakkan, saudara, menjual ayat-ayat Allah, saudara, ngadu domba umat, saudara, terang-terangan berbuat maksiat, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, saudara. Kalau ditanya orang, Ustadz kenapa nggak sholat? Oh udah, Anda tadi sholat di Mekah, so jadi wali, saudara. Sholat enggak, puasa enggak, ngaku jadi wali, wali setan itu namanya. Wali apa? Wali apa? Nah, kalau udah yang model begini, ini namanya ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Nah baik, sekarang yang terakhir, saya mau tanya nih semua, keseriusannya nih, bener apa enggak nih? Siap bela ulama? Betul? Siap bela pesantren?
Siap bela kiai? Ibu, saya mau tanya, siap Bu bela ulama? Siap bela kiai? Anak-anak muda saya tanya, siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ustad? Betul. Kalau dibilang radikal, lu jawab masa bodohnya kurang kompak lu. Pokoknya kita mau bela ulama, bela kiai, bela santri. Masa bodoh amat. Orang mau tuduh kita ekstrim, mau tuduh radikal, mau tuduh teroris, masa bodoh. Apa Bu? Masa bodoh. Kalau orang Banten bilang sabodoh taing. Sabodoh taing, saudara. Kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Itu tanya aja orang Pasuruan, saudara. Ini yang lama di Pasuruan nih, Habib Hanif. Tapi kalau orang Betawi bilang apa? Masa bodoh atau sabodoh amat. Betul? Betul? Ayo saya mau tanya lagi, yang kompak, jawabnya yang kompak, semuanya. Saudara, siap bela ulama? Siap bela santri? Siap bela pesantren? Betul? Siap bela agama? Siap bela negara? Betul? Yakin? Takbir? Kalau dibilang radikal? Kalau dibilang ekstrim? Kalau dimusuhin? Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap? Kalau diculik? Kalau dibunuh? Kalau dibilang nasabnya palsu? Pak Habib Hanif paling kencang, masa bodoh. Masya Allah. Ayo jawab yang kompak. Bu, jawab yang kompak ya. Semua nih, sekali lagi. Kalau nggak lulus awas loh. Yang semangat. Siap bela agama, siap bela negara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela majelis taklim, siap bela madrasah. Betul. Kalau dibilang teroris, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstrim, kalau dimusuhin, kalau dibenci, kalau diomongin, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, takbir. Angkat tangan sampai ujung sekali, semuanya angkat tangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.